Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Widodo Sarjana Hukum. Saya anggota DPRD Kabupaten Rembang dari fraksi PDI Perjuangan. Di sini saya ingin menceritakan kronologi dan kisah saya selama saya terkena pandemi COVID-19. Pertama kali saya adalah merasakan adem panas. Saat itu saya berperiksa ke dokter Udi. Saat itu suhu badan saya 8,9. Saya dikasih obat sama dokter Udi. Akhirnya paginya saya diinstruksikan untuk lab darah dari demam berdarah sama tipes dan rapid. Saat itu lab hasilnya adalah negatif. Setelah itu saya timbul lagi batuk. Setelah batuk, pagi harinya, malam harinya saya demam lagi. Akhirnya saya rujuk ke RSI Rembang. Setelah itu di RSI Rembang saya juga dirapid lagi, hasilnya negatif. Tetapi saya di ronsen, hasil ronsen bahwa paru-paru saya ada bercak-bercak putih. Akhirnya saya dirujuk ke RSU Rembang. Saat itu setelah di RSU Rembang saya di swab. Setelah itu saya diisolasi di RSU Rembang dan hasilnya apa? Hasilnya hari Senin sore saya dinyatakan positif. Setelah saya diisolasi di Rembang, alhamdulillah pelayanan di RSU Rembang sangat baik dan sangat menyenangkan bagi saya, menurut saya ya. Di sana saya ditanya masalah keluh kesah saya. Tiap hari saya dipertanyakan keluh kesah saya apa. Saatnya saya sakit panas saya dikasih paracetamol, saatnya saya pusing dikasih obat pusing, saatnya saya batuk dikasih obat batuk. Tiap hari seperti itu dan tiap hari saya juga dikasih makan 3 kali sehari. Semua kesejahteraan pelayanan di area Rembang juga saya menyenangkan bagi saya seperti itu. Saya diisolasi di rumah sakit RSU Rembang selama 13 hari. Alhamdulillah selama 13 hari dokter menyarankan saya dinyatakan ya, dan saya diperbolehkan untuk pulang. Di sini saya selaku anggota Dewan Wakil dari Masyarakat, saya berpesan kepada masyarakat khususnya di Padesangan. Seandainya ada gejala-gejala seperti saya yang saya lakukan, mohon segeralah berkomunikasi dari dinas kesehatan atau dokter-dokter setempat atau perawat-perawat setempat atau bidan-bidan setempat untuk berkonsultasi minta obat atau rujukan. Jangan sampai malu-malu atau takut-takut atau sungkan-sungkan kepada dinas kesehatan atau puskesmas tempat. Masalahnya dari pemerintah itu sangat ingin membantu, jangan sampai masyarakat itu kasep masalah pandemi COVID-19. Dan jangan takut-takut untuk diisolasi di rumah sakit. Tujuan rumah sakit itu sangat bagus untuk mensejahterakan, untuk menyembuhkan dari masyarakat seperti itu. Seperti itu, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantar saya dulu Pak, ngantar saya. Seperti mantap. Oke. Ya. Ada pun himbauan kami selaku anggota Dewan lah kepada masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Mari kita ikhtiar bersama-sama melaksanakan 4M dalam aktivitas kita sehari-hari, yaitu 1. Memakai masker, yang kedua mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak ketika bersama orang lain, dan yang keempat menghindari kerumunan. Jangan jaga kesehatan kita, keluarga, dan lingkungan kita. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, moga-moga kita dikasih kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Muhammad Mursid dari fraksi
Partai Persatuan DPRD Kabupaten Rembang. Awal daripada saya kena COVID itu karena saya sudah usia di atas 50, bahkan sudah 61. Saya trader untuk menjaga kesehatan atau imun, sehingga saya akhirnya kecapean dan akhirnya saya terkena COVID-19. Awal dari saya kena COVID, saya suruh isolasi mandiri di rumah. Namun saya pikir tidak mungkin untuk saya di rumah karena saya ada gejala, sehingga tidak mungkin untuk saya isolasi di rumah akan sembuh dengan sendirinya. Akhirnya saya langsung menuju ke IGD di RSUD Rembang untuk mohon perawatan, dan selama kami di RSU kami juga diisolasi dan dirawat dengan bagus. Memang selama 7 hari pertama seolah seandainya itu saya umpamakan grafik, itu adalah COVID baru menyerang. Jadi dia menyerang langsung setelah 7 hari menjelang ke 14 hari itu saya ada merasa kecenderungan untuk sembuh. Maka dari itu tadi saya kena COVID karena tadi saya tidak bisa menjaga. Memang dengan usia sudah di atas 50 itu harus tetap menjaga stamina dan juga tetap menjaga kesehatan sehingga terhindar daripada COVID-19. Maka dari itu kami sarankan pada masyarakat bahwa tidak usah takut, tapi juga tetap kita melaksanakan 4M. Yang pertama seperti saya harus tetap menjaga masker, sering cuci tangan, menjaga jarak dengan sesama teman juga. Oke. Jadi kami mengimbau pada masyarakat untuk tetap patuh daripada protokol kesehatan, patuh daripada himbauan daripada pemerintah kaitannya 4M. Tetap memakai masker seperti kami yang lakukan ini, dan kedua juga menjaga jarak bersama teman, sering dilakukan cuci tangan, dan yang terakhir tetap menghindari daripada kerumunan di masyarakat. Jadi kami harapkan kalau memang ada masyarakat kalau memang ada gejala tidak usah takut. Kalau dirasakan, sebab gejalanya itu hampir sama dengan flu, jadi demam dan meriang. Tolong itu jangan dihiraukan dan tidak usah takut kalau mau di swab atau rapid, sehingga akan jelas. Karena kalau terlambat daripada misalnya masyarakat merasa flu tapi ternyata juga dia itu sebetulnya kena COVID, ini akan memperlambat penanganan sehingga COVID ini sudah menjalar ke tubuh dan kemana sampai ke paru-paru, sehingga untuk penanganan sampai terlambat, akhirnya kalau memang fatal, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap berusaha untuk tetap tidak usah takut kalau memang itu dari pemerintah, dinas kesehatan untuk dilaksanakan rapid atau swab dan sebagainya, biar jelas meriang atau flu-nya itu karena COVID atau memang flu biasa, karena gejalanya hampir sama seperti yang saya rasakan. Saya kira itu. Terima kasih dan
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, yang beberapa waktu yang lalu saya mengalami atau istilahnya kena COVID-19. Dan memang kena itu tidak terasa awalnya, karena saya sering ke lapangan-lapangan sehingga tidak terasa dari mana saya kenanya. Namun begitu saya terasa, ini akhirnya saya mencoba untuk berobat. Nah, kemudian setelah berobat nggak ada perubahan-perubahan, akhirnya saya pergi ke rumah sakit untuk dicek. Disitulah akhirnya saya diketahui bahwa saya sudah terinfeksi oleh COVID-19. Oleh sebab itu, semua warga masyarakat di Rembang, apabila Bapak dan Ibu merasa kurang sehat kondisinya, segera saja datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit untuk mengecek apakah memang ini kena virus COVID-19 atau mungkin penyakit yang lain, sehingga bisa cepat tertangani. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, luar biasa resikonya. Maka Ibu dan Bapak, saya harapkan kalau merasa sakit, segera saja datang ke puskesmas, ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Dan di rumah sakit maupun puskesmas, pelayannya luar biasa, ya. Dilayani dengan baik, juga pas saya dirawat juga dirawat dengan baik. Alhamdulillah saya sembuh, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu, saya juga menghimbau kepada masyarakat warga Rembang untuk selalu melaksanakan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ini yang penting. Yang di samping kita juga ingin harus selalu meningkatkan imunitas tubuh, yaitu dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi. Ini untuk menghindari agar kita tidak terkena COVID-19. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon berpesan kepada masyarakat, teman semuanya, ya, kalau memang merasa sakit, segera cek ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Yang sudah terjadi sampai, maaf, ini meninggal itu karena keterlambatan untuk mengecek kondisinya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan masyarakat Rembang dalam kondisi sehat semua, juga secara umum masyarakat Indonesia juga sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama istri saya sudah diperbolehkan pulang setelah isolasi selama sejak tanggal 16 Desember lalu. Ya, saya siap untuk donor plasma setelah 28 hari ke depan nanti. Ya, saya berpesan untuk semua pasien COVID tetap berjuang terus untuk meningkatkan imun. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang-orang di luar sana, karena yang paling berbahaya dari COVID itu bukan penyakitnya, melainkan ucapan, tindakan, dan perilaku negatif dari seseorang terhadap para pasien. Mental. Iya, itu dapat merusak mental dan imun. Sekali lagi, lupakanlah ya di luar. Fokus penyembuhan diri dalam isolasi. Kalau bisa ya bisa menolong lah, bisa membantu mengurangkan beban mereka. Bolehlah kita menjaga jarak, tapi tidak perlu mengucilkannya. Dengan membantu memberikan sembako, memberikan support, tanpa harus menjauhi mereka. Karena dengan begitu, sedikit demi sedikit itu, dengan tindakan sosial seperti itu, dapat menghapus stigma buruk yang selama ini ada di masyarakat, yaitu COVID merupakan sebuah aib. Dan dampak sosial sedikit demi sedikit dapat tergerus dengan adanya kegiatan sosial, dengan peduli sesama tetangga, sama kerabat yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun sedang melakukan isolasi di RSUD. Sebelumnya kita berjuang
Kemudian kita juga ikut membantu para pasien untuk sembuh dengan menyumbangkan plasma darah setelah kita selesai masa karantina. Oke, sip. You know, we put the good in the good in the good life. The good life. The good in the good in the good life. I said the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now, destined. We so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the Kita tetap semangat dan kita harus sehat.